juga tempat yang kita tuju ini nggak rame, jadi kita bisa ngobrol antara kakak dan beradik. Nggak harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Januari 2026 kita kakak beradik rencananya akan kumpul-kumpul atau menjalin tali silaturahim. Kita mau jalan-jalan sambil kulineran, mungkin tujuannya daerah Bogor atau daerah Sentul. Tujuan dari pertemuan ini adalah mempererat hubungan kakak beradik dari keluarga almarhum Bapak Haji Jamaluddin Palamari dan juga almarhumah Ibu Indah Kasih Amorginingsih. Hari ini saya kakak tertua, sini ada adik ketiga saya sebagai driver Yulidar, terus ada Mami RKD, terus kemudian ada Bunda Silvana, terus ada adik saya yang nomor 4 itu Faisal, juga adik saya yang nomor 6 nomor 7 itu Angel Sucita. Kita kehilangan adik yang nomor 5 yaitu Rio Nurkusuma. Insya Allah Allah melampangkan kuburnya. Amin. Mengampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita ikuti perjalanan hari ini. Semoga perjalanan ini semakin seru. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau diomongin? Selamat menjalankan untuk kita semua dalam perjalanan menuju silaturahmi kakak beradik. Sampai mau turun, Mbak? Udah mau. Adik kita yang satu terakhir ini yang bungsu pemabok, Ane binti Marfuah. Mabok aja mabok. Oke, pagi ini kita jalan dari Kebun Bawang, daerah Kebun Bawang, wilayah Kebun Bawang di Jakarta Utara. Pagi ini jam 10:23. Pagi ini jam 10:23, wilayah Kebun Bawang tuh hujan ya. Kita berangkat dari Tanjung Priuk menuju Sentul atau daerah Bogor nantinya. Hari ini hujan, suhunya itu kurang lebih sekitar 27 derajat Celcius di wilayah Kebun Bawang. Bensin udah puluh yang bocah-bocah bensin dan tol berapa tuh? Bocah-bocah tol berapa bensin berapa? Kalau berapa? Iya. Ini udah pakai ini. Banyak kan yang Cepet-cepet 6 orang 600.000, kita mau ke Surabaya ini. apa 20.000 enggak Yulida kan kalau bisa 5.000 aja. jadi itu nggak kan. Ci, kita mau kemana ini jadinya, Ci? Pancawati apa? Pancawati ya. Pancawati. Ini ada barisan. Enggak, akses jalan ke sananya Ya. kiri kanan aman nggak? Hujan ini. Terus berlumpur apa enggak? Jalannya bagus atau enggak? Ya ini kemarin kamu. Udah pernah ke sono? Udah pernah? Pakai alam. Pakai alam itu Pancawati. Oh yang kayak Holland ya? Jalannya tempatnya enak, kayak jalan itu licin.
Tunggu. Ya itu kamu datangnya kapan? 3 tahun yang lalu. Uji tiap bulan. Si Uci masih nunggu. Ini Polres Jakarta Utara, guys. Uci. Uji orang anak dibilang orang tuaan tak bulan pada Sama aja kayak warung real mas. Warungnya kalau itu ngapa tuh lucu. guys, ada Abang Isang guys. Gile lo. Ya semakin hujan semakin deras ya guys ya. Terus kemudian kita masuk gerbang tol Kebun Bawang. Gerbang tol Kebun Bawang siang hari ini, pagi menjelang siang ya, jam 10.25. Hari ini yang telat itu Bunda Tante Uci ya. Kita janjinya jam 10, dia datangnya 15 menit kemudian. Mungkin ada temannya yang sedang berduka. Sana di sini hujan, di sana bukan berarti hujan. Kayak ya terserah tergantung sama Allah. Ini udah resto alam keluarga ya, resto alam aja ya. Mori udah kehujanan mulai. Kardin masih hidup masih? Itu pesiaran. Kardin. Ya oh ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini tanggal 11 Januari 2026. Jalan tol arah Kota Bogor tetesan hujan di kaca mobil, suasana mendung, pepohonan hijau di kiri kanan menambah sejuk dan syahdunya hari ini. Istrinya Om Tambay itu namanya Ramli. Ingat nggak Ramli? Terus mamanya si Mardang siapa namanya? Rima. Rima. Ya, dia Tante Sarima. Iya, bukan kontrak. Kontrak Dek. Kalau si Mardang itu kontrak. Bapaknya berapa? Iya, masih. Bapaknya berapa? Pagi itu, langit yang sedikit mendung, langit abu-abu dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hari itu bukan sekedar jalan-jalan, tetapi perjalanan kecil kakak beradik mencari suasana, mencari kenangan di kota hujan, Bogor. Dari Jakarta, kami berangkat pagi hari dan seperti biasa, Bogor akan menyambut kami dengan gerimis lembut, seakan bilang selamat datang di kota Bogor. Jalan tol dalam kota kala itu tampak lengang di sisi kiri dan kanannya. Di tengah perjalanan, kami berenam asik bercerita tentang masa lalu, masa kecil kami saat itu. Dari tengah jalan tol Jagorawi, kabut tipis tampak menutupi Gunung Salak dari kejauhan. Sepanjang jalan tol Jagorawi, hujan turun dengan pelan-pelan. Bukan hujan deras, tetapi hujan gerimis yang bikin hati jadi tambah adem. Kaca mobil berembun, wiper bergerak pelan-pelan. Pemandangan kanan kiri mulai berubah. Dari gedung-gedung tinggi Jakarta menjadi pepohonan hijau khas kota Bogor. Guys, ini ada jagung rebus dari Mami ya buat bekal Pak Supir dan keluarganya di sini. Pak, silakan Pak. Oke, ini buat Bagus. Bapak Daeng, jagung rebus. Daeng enggak? Daeng udah. Yang udah
Kapan deh udah? Dayang kalau pagi makan telur 2, pisang 1. Dia makannya. Nah, ini makannya ini. Rebusan juga. Mantap. Mantap ini loh yang manis karena dia punya agak tua ya. Kita satu dong isi bro. Thank you bro. Lumayan. Minta lagi bro. Maaf. Awas hati-hati Madura. Setelah hasil diskusi kita berenam, perjalanan ini ya rencananya tadinya mau ke daerah Sentul, akhirnya kita arahin ke Kota Bogor ya, karena pilihannya atau alternatifnya banyak tempat makan di sana. Tapi nanti hujan. ya dalam kondisi saat ini masih hujan ya di jalan tol Jagorawi. Jadi kenapa kita ambil jalan tol arah ke Bogor, karena kalau ke Kota Bogor itu banyak pilihannya, banyak pilihan restorasi atau tempat makan gitu. Ntar kalau ada rezeki kita bareng-barengan semuanya. Kita nginep 2 hari. Mas Moro gimana? Oke? Oke guys semua, bye. Banyak. Roti Nat. Kita harus mensuplai driver nih. Roti apa? Roti keju sama coklat keju ada sama keju. Ya lu sampai sono kenyang pada nggak makan. Itu memang mengurangi biaya. Udara terasa lebih sejuk. Suhu pagi kala itu sekitar 22 sampai 24 derajat Celcius. Inilah yang bikin Bogor beda. Dinginnya alami, bukan dingin dari AC mobil. Tahukah kalian, kota Bogor dulunya bernama Buitenzorg, nama yang diberikan Belanda. Artinya, tanpa kekhawatiran. Sejak zaman Kerajaan Sunda, wilayah ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Sekarang, luas kota Bogor sekitar 118 km persegi, dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Mayoritas penduduk di kota Bogor beragama Islam, tetapi suasananya sangat toleran dan ramah. Kota ini juga dijuluki kota hujan karena curah hujannya paling tinggi di Indonesia. Jadi kalau ke kota Bogor, jangan heran kalau hujan turun tiba-tiba seperti saat ini. Itu sudah seperti ciri khas dari kota Bogor. Asiknya bercerita di tengah perjalanan dari Jakarta ke kota Bogor. Akhirnya kita telah sampai di pintu tol akses masuk ke kota Bogor.
Sedikit cerita tentang Tugu Kujang, simbol kebanggaan masyarakat Bogor yang berdiri gagah menyambut siapa saja yang datang ke kota ini. Terletak di samping Jalan Pajajaran, tepat di depan Kebun Raya Bogor. Tugu Kujang bukan sekedar monumen. Ia adalah lambang identitas, sejarah, dan kebudayaan Sunda yang begitu kental. Kujang sendiri adalah senjata tradisional khas Jawa Barat. Bentuk unik, melengkung, elegan, dengan ujung runcing dan lekukan khas yang syarat makna filosofis. Dalam budaya Sunda, kujang melambangkan kekuatan, keberanian, ketajaman pikiran, dan kewibawaan. Tugu Kujang dibangun pada tahun 1982 dan diresmikan pada tahun 1983. Tinggi sekitar 25 meter, dengan replika kujang setinggi kurang lebih 7 meter. Di bagian puncaknya, monumen ini dibuat dari bahan baja dan perunggu yang kokoh, mencerminkan kekuatan serta keteguhan masyarakat Bogor. Jika kita datang di pagi hari, suasananya terasa segar dengan udara khas Bogor yang sejuk. Lalu lintas yang ramai seolah menjadi latar dinamis dari tugu ini. Dan ketika malam tiba, lampu-lampu menerangi Tugu Kujang dengan cahayanya yang dramatis, menciptakan siluet yang sangat indah untuk diabadikan. Bagi banyak orang, Tugu Kujang bukan hanya penanda lokasi, tetapi juga titik temu, tempat berfoto, hingga simbol kebanggaan warga Bogor. Tidak jauh dari Tugu Kujang, kita akan menemukan surga hijau yang menjadi kebanggaan nasional, Kebun Raya Bogor. Didirikan pada tahun 1817 oleh Profesor Caspar George Karl Renoir pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu kebun botani tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Dengan luas sekitar 87 hektar, tempat ini menyimpan lebih dari 15.000 jenis koleksi tumbuhan dari berbagai penjuru dunia. Dari pohon-pohon raksasa berusia ratusan tahun, koleksi anggrek yang indah, hingga tanaman langka yang menjadi objek penelitian ilmiah. Salah satu daya tarik utama di dalamnya adalah Istana Bogor yang berdiri megah di tengah hamparan taman hijau. Istana ini kini menjadi salah satu kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Berjalan di antara pepohonan besar yang rindang, kita bisa merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota besar. Udara terasa lebih segar, suara burung terdengar alami, dan langkah kaki terasa lebih ringan. Di dalam Kebun Raya Bogor juga terdapat kolam gunting, jembatan merah yang ikonik, serta berbagai tanaman tematik yang cocok untuk edukasi maupun rekreasi keluarga. Tempat ini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pusat konservasi dan penelitian botani yang berperan penting bagi ilmu pengetahuan dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi, Tugu Kujang dan Kebun Raya Bogor adalah dua sisi dari satu cerita tentang kota Bogor. Satu melambangkan identitas dan kebudayaan, dan satu lagi menjadi simbol kehidupan, ilmu pengetahuan, serta kesejukan alam.
Jika Anda berkunjung ke Bogor, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan keindahan keduanya. Datanglah pagi hari untuk merasakan udara yang segar, atau sore menjelang senja untuk menikmati suasana yang romantis dan menenangkan. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi perjalanan Anda berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik dari berbagai tempat indah di Indonesia lainnya.
tujuan atau di Kota Bogor. Rencananya tadi kita mau makan di restoran Praas di dalam Istana Bogor, tapi terlalu padat dan rame. Akhirnya kita di Warung Doyong 1. Warung Doyong 1 juga ini kondisinya rame ya, rame sekali. Pas juga ini makan siang sampai di sini pas zuhur. Tapi ya karena kita nyari-nyari tempat udah ramai di mana-mana di Kota Bogor ini, ya terpaksa kita makan di Warung Doyong 1. Bukan terpaksa sih sebenarnya. Memang tujuannya kita mau kuliner di warung di daerah Bogor. Di daerah Bogor cari tempat-tempat kulineran, dan ini kondisinya rame. Ternyata di Warung Doyong ini ada Warung Doyong 1. Terus kemudian ada warung doyong, ada beberapa warung doyong di sini. Terus di situ juga ada lagi. Ayo. Enggak, kok kita Ayo. Oke, coba kita masuk ke dalam, guys. Makan dulu di sini, makan baru ngopi. Ngopi di mana? Ada di depan. Depok. Pindahin di ujung situ boleh gak? Nah, kamu kesinian boleh gak, Tak? Bayar sekarang, Mbak. Tambahin lagi apa? Tambah apa lagi? Mana petirek? Minta lagi. Mbak. Petainya minta 2 boleh? Petai minta 2 boleh? Goreng, ya. Kering. Pak, tak kering ya? Si Uci kemana?
Paru sih, paru. Paru goreng, paru goreng. Yang lain mau paru goreng ya? Iya. Jeruk panas. Minum apa sih? Kamu minta minum? Berbuk baru kita bilang makasih. Ini makanannya ayam goreng. Tidak main di dalam. Mas ayam asam. Ayam goreng.
ini? Cip, tahu Cip. Ini tahu Pi. Ada tahu juga guys. Ada tulang ayam guys. Kamu ada yang pakai? Kamu udah jauh? Bentar kan gitu aja makan dulu, yang penting masak kan. Mama, udah selera makan juga. Selera bang. Tapi cukup kan bang, selera makan itu buat kamu. Kan mau ini. Selera makan. Makan. Kue. Hah? Terus makanannya Udah jangan warung lagi, daeng aja ini lagi. Tadi tuh restoran ras, paling enak. Itu tempatnya Jokowi sama si presiden tuh ketemu. dan saya belum ngapain. Ini buat makan gini deh daripada ini. Jokowi sama si Obama. Kalau jengkol enaknya di semur. Ini nggak nambah lagi nanti. Udah. Jangan ngopi, ngopinya jangan di sini. Kenapa jauh? Duduk bayar. Kenapa? Kalau dari lapar, kita lapar nih. Kan kayak gini ya, 250. Daripada? Iya. Beda kelas lah. Pagi ya sih ngerti deh. Kalau yang ngopi, kue-kue Enggak. boleh deh di situ. Enggak, di sini kamu makan, oke makan siang. Tapi kalau kondisi lihat orangnya banyak sini, kita mana bisa ngobrol. Iya, ntar habis itu kita ngobrol. Soalnya banyak kita bisa presiden. Ada berkuat. Ada apa? Makasih yang Nah, kalau gini udah enak dekat. ini santai boleh lah ya kan. Udah ada dokter nggak boleh lah tangan bang. Apa lagi? Tanya aku. Oh iya, habis ini.
masuk ke lambung, yang penting kayak isi dulu perut. Karena karena kalau momennya kosong, kamu masukin perut kamu kosong, kamu masukin jeruk, dia kan lagi ngerasa gini nih. Itu yang bikin luka. Karena sifat jeruk kan tajam. Tapi kalau kamu udah makan dulu, kira-kira 5 menit kemudian kamu isi. Baik, matur suwun. Terima kasih. Yang satu ini tempatnya luas, terus kemudian banyak yang makan di sini karena ini hari Minggu ya. Ini sih. Tempatnya open space gitu. Terima kasih, Mbak. Tempatnya open space gitu. Terus kemudian ini tempat cuci piringnya. Makasih ya, Pak. Yo, makasih. Tempat makan mereka, tempat masak mereka ya. Jadi masaknya tuh Ini kelihatan sih, sama. maaf. Makasih ya. Masuk duluan, kamu kan. Time has go. Biar rame aja. Yoi dong, wah ajib gitu-gitu kita. Di sini, wih, Papa Daeng tuh lihat tuh. Oke guys, kita lagi ada di Bogor ini guys. Kita lagi ada di Bogor guys. Jadi hari ini hujan, kita habis makan siang. Papa Daeng kan paling jauh kan Jakarta Timur, sekalinya ke sini jadi agak sedikit linglung Papa Daeng, makanya begitu. Pakai jaket tuh, jaket kayak kita mau ke Eropa, pakai jaket begitu cuma ke Bogor doang pakai jaket kayak ke Eropa kan orang dusun. Tuh lihat tuh, jaketnya tuh. Tuh abang, tuh om kesayangan tuh di belakang tuh sama Tante Uci. Jangan diganggu om bos. Om Cina tuh anaknya tuh. Nah ini cari parkiran di sini aja depan. Mana nih? Di mana nih? Di itu jangan ada kan di masjidnya. Biasanya penuh. Mana dia? Apa Jina tuh yang hijau-hijau itu? Ingat dulu sama mama tuh nggak, sama Rian, sama Rifki, sama pakai ini apa? Naik itu ke Bogor hujan-hujanan. Aduh, masuk ini kiri. Bentar. Tuh penuh apa? Ini lewat ini. Sini loh, ini. Sabar. Yang masuk sebelah sana, ini keluar. Oh, apa? Makasih ya Pak. Ayam. Udah cocok matanya jadi cepet matanya nak. Kiri jauh terus. Gua sonoin kameranya kan. Kiri. Mas. Kiri mas. Kiri. Gak ada Oke bukan. guys, kita lagi nge-vlog ini, nanti kamu lihat di akun YouTube aku ya. Oke guys.
Enggak, maksudnya Akun sosmed aja, YouTube. di vlog YouTube aku ya. Udah ya, ntar mami bawain apa ayam yang Talas Bogor. ya. Mami bawain ayam yang kata biasa ya. Ya. Di puncak bukan? Iya, Iya, enak itu, enak. Ya, suasana di Kota Bogor ini di siang hari ini jam 12.46 itu masih hujan ya. Masih hujan, jadi perjalanan kita hari ini dari Jakarta Utara sampai ke Kota Bogor hari ini full hujan. Posisi kita sekarang ada di Masjid Raya Bogor, kita sholat zuhur dulu. Kemudian nanti setelah sholat zuhur kita lanjut lagi ke tempat yang lainnya. Mic-nya mana? Matiin dulu. Sini, matiin dulu. Oke. Jadi satu aja. Titip deh, Bu. Maaf, Pak. Jadi satu sama yang Bapak itu ya? Betul. Nah. Dari akses pintu masuk, posisi di sebelah kiri itu ada tempat penitipan sandal. Terus kemudian kita jalan lurus itu ada tempat wudhu pria. Turun ke bawah ya, turun ke bawah. Terus ini akses masjidnya, akses masjid masuk. Terus untuk tempat wudhu wanita itu ada di agak ke dalam sedikit, sama tempatnya juga agak turun ke bawah. Terus tempat sholat wanitanya ada di sini. Ini ada buku-buku, rak-rak buku yang bisa dibaca. Dan suasana siang ini Kota Bogor masih hujan ya guys ya. Di sekitaran Kota Bogor masih hujan.
Hari itu kita juga mengunjungi salah satu masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bogor, yaitu Masjid Al-Mi'raj, sebuah masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat sekitarnya. Masjid Al-Mi'raj berdiri megah di Kota Bogor, Jawa Barat. Masjid ini mulai dibangun pada awal dekade 2000-an dengan secara bertahap mengalami perkembangan hingga menjadi bangunan yang berrepresentatif seperti saat ini. Pembangunannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat yang terus bertambah. Dan ini suasana di dalam masjidnya cukup luas. Ini lantai dasar masjidnya. Kemudian ada lantai 2 juga di masjid. Terus ornamen di masjidnya ini cukup bagus. Oke, setelah sholat zuhur tadi di Masjid Mi'raj atau Masjid Raya Bogor, kita jalan ke satu tempat lagi atau satu tempat kuliner yang ada di Kota Bogor. Tetapi di siang hari ini jalanan di Kota Bogor, terutama yang mengitari Kebun Raya Bogor itu pelambatan 5 menit di Jalan Potong Iskandar cukup macet ya, Anda cukup masih macet. berada di rute tercepat. Mungkin karena orang-orang mau bertamasya ke jalan atau ke Kebun Raya Bogor. Kita satu tempat ini yang mau kita tuju adalah tempat ngopi ya. Jadi siang ini kita mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Moga-moga tempat yang kita tuju ini nggak rame, jadi kita bisa ngobrol antara kakak dan beradik. Karena tadi di satu tempat yang kita datangi di warung Doyong itu agak rame, tapi itu memang hanya untuk makan siang. Tetapi walaupun rame, wajar lah karena ini kan weekend ya, dimana-mana orang pasti akan keluar mencari tempat makan atau mencari hiburan. Biasanya para keluarga atau beberapa keluarga tuh jalan-jalan di Kota Bogor yang terutama datang dari daerah Tangerang, dari daerah Jakarta, Depok, pasti larinya ke Bogor. Dan Bogor jadi macet. Tempat piknik ini atau tempat wisata ini di sekitaran Kota Bogor juga tempat makannya atau tempat hangoutnya jadi agak ramai, agak penuh. Jadi moga-moga di tempat yang kita tuju ini nggak terlalu rame. Kita sih mau datang itu ke daerah namanya apa ya, makaroni skutel atau makaroni panggang. Banyak yang bilang sih MP makaroni panggang. Di situ juga ada kopi, ada macam-macam lah minuman. Nanti kita coba datang ke sana. Moga-moga suasananya mendukung ya. Oke guys, kita ikuti lagi perjalanan hari ini, jalan-jalan saya dan keluarga atau adik-adik saya hari ini. Semoga tempat yang kita datang ini nggak terlalu ramai. Oke. Ya, mau coklat aja. Ini kalau nggak dipesan sih, dari tadi nggak dipesan, ini udah nempatin. Kayak orang. Mas, kalau MP yang regular yang medium itu dia udah berapa porsi? Kering. Ya udah itu dong. MP itu masih situ dulu. Di itu aja. Iya, maksudnya tanyain lagi, siapa tahu ada yang sekalian aja. Capek lah. Thank you. Thank you.
pinjam ini kasih satu bangku. Maaf, takut sih. Thank you. Terima kasih. Ya, ini aku pesan hot coklat ya. Terus kemudian Vi, ini kamu pesannya apa, Vi? Yang medium tapi yang Kenapa nggak spesial. large sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. It's finished. Kamu pesan apa, Vi? Large makaroni panggang medium yang spesial. Minumnya? Minumnya ice coklat. Kamu, Sal? Kopi latte. Kopi latte. Ci, kamu pesan apa, Ci? Matcha latte. Terus Rita sama aku sama ya. Pesannya hot coklat. Sementara adik aku yang nomor 3, Wilbar, itu dia pesannya hot coffee. Suasana hari ini di makaroni panggang tidak terlalu ramai. Ada beberapa tempat yang masih kosong. Mas, aku minta ini dong. Nah, ini dia. Aku mau roti dong satu. Mas tolong fotoin. Nah, ini aku itu dulu. Kalau fotoin Mbak, fotonya Ternyata di sini ada roti. Ada roti, guys. Aku baru cobain roti mereka. apanya sudah foto? Ini aja kalau mau. Ah, nggak apa-apa, jatuhnya kan ke sini. Jatuhnya ke sini, nggak ke bawah, apa aja. Bisa rebung nggak ada ininya? Bengkoang. Kalau enak pesan lagi sih. Bengkoang. Enak bener ya? Bentar ya. Ini aku juga pesan roti, guys. Roti. Koti, bukan koti. Ya, roti. Boti. Mantap kan rotinya kan? Enak, roti enak. Dia dalamnya udah berasa. Kan biasa ada yang hambar doang tuh. Itu kok habis kopinya semua. Pesan lagi lah. Gak jelas nih. Si Uci kuat ngopi ya? Buat dia. Mas. Mantap. Dia sambil makan ya. Temen ini kan sambil makan. Enggak mau makan sih. Makan apa? Biskut atau kenapa? Roti. Kenapa? Orang Ini kotinya pas. Meja. Piring nggak duduk, takut debu. Majunya ini apa? Piring Pak. Piring. Oh, udah dilapin. Oh, bener sama debu. Yang panas kotinya. Ini ada. Gini nih, gini. Kalau gini kan. Ini pikirannya nih. Kopi. Coklat. Kotinya satu lagi. Kotinya satu lagi, Jol. Kotinya juga satu lagi. Nah, kosong. Kembalikan dulu. Satu lagi sama kopi apa? Kopi ini Bang, tadi apa? Tubruk. Ya. Udah kena sambal. Soalnya udah kena sambal. Oh, nggak, Pak? Nggak doyan sambal? Kamu nggak doyan sambal? Kamu pisahin berarti. Kena diuji tadi. Iya, dipisahin. Iya, kalau dicelupin pas. Enggak. Sambalnya nggak pedes. Mungkin donat. Jeko tadi udah. Bagusnya gini.
bagusnya gini, menjelang Ramadan, 3 bulan menjelang Ramadan makan seenaknya, sepuasnya. Masih mas. Ketemu Ramadan, puasanya full, jangan sampai bocor, lurus lagi badan. Ya kalau perempuan memang ada batasannya. Gol dong, awal sama akhir. Alhamdulillah. Lapar guys. Nenek aja nih, kalau goblok. Ya susah kalau mau nyocokin orang susahnya ada kerjaannya susah. Itu melapis merasakan itu. Ya oke. Kalau seandainya kamu bilang hilang mau dijual atau mau dijual atau digadein, kamu ngomong gitu. Udah, sekali dulu ya. Udah. No. Gara-gara pinjam duit nggak langsung hilang. Tapi tiba-tiba lah, kok yang ini udah anak 4 udah mulai. Lagi pesen lagi.
Daeng kopi 2. Pakai plat. Udah. Oke guys, ini masih makaroni panggang MP di Bogor. Ternyata di sini kalau malam ada live ya, sore live. Dan kita baru selesai sholat asar. Rencananya kita akan jalan lagi. Rencananya mau kemana ini? Di sini. Mau beli ayam. Ayam apa? Ayam panggang. Ayam apa? Ayam kampung panggang goreng. Ayam kampung goreng. Goreng ya? Di mana? Dekat Tajur. Oh, di Tajur. Oke. Jadi total pembayaran kita kurang lebih sekitar 500-an. Konversi kita makan 6 orang. Kita makan 6 orang itu totalnya 500. Gak ada, nggak megang duit cash lagi. Murahkan rezekinya ya, rezekinya ya. Makasih Pak Daeng. Amin, 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 amin. Jangan lupa Pak Dedenya aktif lagi ya, ditunggu. Panjang umur, selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Next weeknya nanti 2 hari kan? Tidak, 3 hari abang aja nih. Udah tadi, Papa.
kita akhirnya jalan lagi, gerak lagi ke rencananya ke daerah kota ya. Ternyata ada pertandingan Persib lawan Persija. Menit ke 62 skornya masih 1-0. Oke, setelah dari makaroni panggang di Bogor, kita akan bergerak lagi, masih berjalan di seputaran kota Bogor. Kenapa nggak mundur aja, guys? Ya, kabarin. Ntar lagi siapin. Apa namanya? Gak tau. Mereka. Dia ditanya dia. Lagi sekolah. Orang nyari duit dikit-dikit. Ya karena dia malu, makanya bisa ditutup. Lupa. Tanya makan ayam goreng dia yang keluar itu apa namanya? Ada lo masuk ayam goreng. Iya namanya apa sih? Ya. Yang apa sih? Ya kalau cewek lurus. Ada lo maju terus nanti
bayar. Tetap di kiri. Mau makan lagi di sana? Minta. Ayamnya enak. Bisa kalau kopi aja masih bisa. Safira masak. Mas, saya nggak beli tapi kriuk-kriuknya gratis kan? Iya. Sama air sama teh gratis Pak di sini. Mau nggak? Iya mau. Buat berapa orang? 12 orang. Masih tinggal sama anak sampingnya si Arin. Si Arin kiranya enak. Tadi punya dengar ngomong aku si Arin udah ngomong sama Balita lagi gitu. Dia ngomongnya begitu. Siapa namanya? Si Ringki itu ngomongnya begitu. Pak jahat. Never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you. Gua depan lagi. Ini masuk tol kita kiri. Ini kan di sebelah kebun raya, lurus dulu, lewatin lampu merah baru belok kiri. Anak bawa anak-anak di cucu-cucunya. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Ku mohon kembalilah dalam pelukanku. Lihatlah Tadi dia kasih taunya, diri itu apa? Dia nanya pilotnya. tanpamu. Itu salah, kok salah mah kecil, taunya gunung. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini Ntar muter belok kanan. Masuk tol Pici. Enggak, putar arah. Putar arah nanti. Putra Arab, Bang. Kita Ini ada putar arah, buat lurus ke sono ada ini puter. tadi kan kita turun di ini, Bang. Di sini kan tadi kalau rumah sakit ke Ciawi. Jadi kita udah masuk tol nih. Ya, nanti baru di tol itu kita belok ke kiri. Ciawi, itu depan kan Ciawi itu. Kalau lewat kiri juga bisa, tapi jauh macet. Ciawi itu turun ke Ciawi. Keluarnya Ciawi. Pelan aja, yuk tanpa lagi.
Demikianlah perjalanan kami hari ini. 7 saudara, satu hati, satu kenangan. Di setiap langkah perjalanan ini bukanlah hanya tentang jalan-jalan dan kulineran saja. Bukan hanya tentang menikmati hangatnya suasana di warung doyong, lezatnya hidangan makaroni panggang, atau manisnya roti unyil khas Bogor. Tetapi tentang sebuah kebersamaan yang sangat berharga. Tentang 7 saudara kandung yang dipersatukan bukan hanya oleh darah, tetapi juga oleh cinta, kenangan, dan pesan kehidupan dari almarhum ayah dan almarhumah ibunda tercinta. Dulu semasa mereka masih ada, ayah dan ibu selalu berpesan, jangan pernah saling menjauh, karena saat kami sudah tidak ada nanti, kalian yang akan menjadi rumah satu sama lainnya. Hari ini pesan itu masih hidup, terasa dalam setiap tawa dan pecah di meja makan, dalam candaan kecil selama perjalanan, dan dalam saling menunggu, saling menjaga, dan saling menguatkan. Bogor hari ini mungkin hanya sebuah kota tujuan, tetapi kebersamaan inilah yang menjadi perjalanan sesungguhnya. Warung doyong menjadi saksi obrolan panjang penuh nostalgia. Kafe makaroni panggang menjadi tempat berkumpulnya cerita masa kecil yang kembali hidup. Dan roti unyil yang sederhana itu membawa kami kembali mengingat masa-masa ketika ayah dan ibu selalu mengajarkan arti berbagi, walau hanya sepotong kecil kebahagiaan. Kami sadar waktu akan terus berjalan, rambut akan memutih, usia akan bertambah, kesibukan hidup akan datang silih berganti. Namun satu hal yang tidak boleh hilang adalah kerukunan dan keakraban bersaudara. Karena keluarga bukanlah tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang tetap tinggal, saling menggenggam, dan tetap bersama dalam suka maupun duka. Untuk ayah dan ibu di surga, terima kasih atas cinta yang kalian tanamkan dalam keluarga ini. Terima kasih karena telah mengajarkan kami arti bersaudara dan persaudaraan yang sesungguhnya. Dan untuk saudara-saudaraku, semoga perjalanan ini bukan hanya menjadi kenangan video semata, tetapi menjadi pengingat bahwa kita akan selalu punya satu tempat untuk pulang, yaitu keluarga. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, tetap rukun, tetap kompak, dan tetap saling menyayangi. Karena sejatinya harta paling indah dan dalam hidup adalah saudara yang tetap bersama hingga tua nanti. Baiklah teman-teman, semoga video ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi Anda agar rukun dengan kakak beradik. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik dari berbagai tempat indah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.